Hai hai hai, halo Cancer, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh cinta ya Cancer ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cemplon, Sekelepon Ponpon. Dan kali ini kita mau bahas tentang karma dia yang menyakiti Cancer ya, yang dealing dengan Cancer kupas tuntas ya. Ini adalah sifatnya general reading. Artinya tidak mungkin resonate dengan semua Cancer. Saya mengajak teman-teman di sini untuk berpikir logis dan kritis ya sayangku ya. Dan buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen, thank you banget, I love you full pokoknya ya. Aku doain kamu kaya raya 7 turunan, 7 tanjakan ya sayangku ya. Dan yang belum subscribe ditungguin. Karena dengan subscribe maka kita akan semakin mudah untuk terkoneksi atau terhubung ya sayangku ya, oke. Bantu share ya, sayang-sayangku bantu share ya, oke. Well, karma itu apa sih? Ya, karma itu ada orang yang bilang hukum tabur tuai, sebab akibat, ya. Intinya sih setiap apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensinya ya sayangku ya. Kalau misalnya kamu melakukan perbuatan baik, bukan hanya perbuatannya. Saya akan lebih concern, sebetulnya bukan perbuatannya, tapi niat. Jadi apa rasa yang di dalam kamu itu ya, niat baik yang di dalam itu. Misalnya gini, kamu misalnya bersedekah, tapi ketika kamu bersedekah itu kamu mengharapkan satu pujian. Nah itu kan, itu bukan termasuk dalam satu karma baik ya. Itu ada yang niatnya lah, niat yang tulus tentu saja yang lebih ini ya. Atau misalnya kamu melakukan satu kebaikan tapi kamu berniat di dalamnya tuh niatnya nggak baik. Kamu melakukan kebaikan dengan niat untuk menguasai. Nah itu dimasukkan ke dalam karma buruk ya. Setipis itu batasannya ya sayangku ya. Jadi berhati-hati dan bertanggung jawab atas setiap pilihan akan apa yang kita lakukan ya. Well, oke, kita mau lihat ya sayangku ya. Di sini ada adjacent possibilities, goddess of the moon. Hatinya dingin. Five of Swords. The Star Reverse, aduh. Wow, Four of Wands. Okay. Two of Cups, okay. Ace of Wands Reverse. Okay. Three of Pentacles Reverse, okay. Page of Cups, okay. Kita bahas kupas tuntas ya. Kalau saya lihat di sini, dia sangat sangat terluka atau sesuatu yang dia merasa hancur itu adalah dalam bidang pekerjaan. Ya, dia merasa kacrut dalam pekerjaannya karena di sini ada adjacent possibilities. Dia merasa kayak semua pintu udah tertutup. Dia merasa kayak udah nggak ada kesempatan lagi karena ini ada Three of Pentacles ya. Entah ada proyek atau pekerjaan dia atau bisnisnya dia yang gagal. Tawaran yang tadinya sudah mau datang, ternyata udah deket gitu, ternyata nggak jadi ya. Dan di sini dia banyak terlibat konflik, ya, banyak terlibat entah nggak tahu konflik mungkin pertengkaran, terus kemudian ada konflik lah dengan rekan kerja, dengan mitra bisnis. Konflik sepertinya memang orangnya adalah dia tidak terlalu pandai untuk mengendalikan diri ya. Di sini ada The Star Reverse, kasihan banget sih sebetulnya. The Star Reverse bener-bener hidupnya tuh falling down tuh kayak dia menemukan banyak kegagalan demi kegagalan dalam hal pekerjaan atau dalam hal finansial ya. Dia harus membereskan residu-residu dari kegagalan tadi. Dia harus membereskan residu-residu dari konflik dan itu membuat dia kayak apa? Dia akhirnya jadi pesimis ya di sini ya. Dia jadi pesimis kayak, aduh aku udah gak pengen kerja lagi lah, aku udah capek gitu ya. Dia merasa udah pesimis, aduh nanti misalnya nyoba lagi, nanti kalau gagal gimana. Jadi ada satu
satu trauma gitu di dalam finansial atau dalam keuangan ya. Bahkan ini mungkin dia juga mengalami penipuan ya, maksudnya ditipu gitu sama orang, uangnya dibawa lari atau gimana ya, nggak tahu. Tapi yang jelas dia mengalami hal-hal seperti itu. Sementara sebetulnya mimpinya tuh tinggi. Orang ini sebetulnya tuh mimpinya tuh tinggi ya. Keinginannya tinggi, cita-citanya tinggi. Dia tuh berharap untuk dia tuh bisa sukses gitu. Tapi ternyata untuk saat ini yang namanya kesuksesan itu terasa jauh banget dari kehidupannya, jauh banget dari dia ya. Dan akhirnya itu membuat dia hancur gitu di dalamnya tuh kayak kayak dia malu, merasa tidak dihargai gitu ya. Uh, tapi untuk kehidupan percintaan, saya melihat di sini, ya dia fine-fine aja. Maksudnya dia memiliki seseorang yang dia cintai, seseorang yang menyayangi dia. Dia mendapatkan support kok. Untuk kehidupan percintaannya ini memang dia sudah memiliki seseorang ya. Hanya saja memang apakah bisa bertahan lama karena dalam kondisi dia finansial yang financially trouble kayak gini ya, maksudnya secara finansial dia terpuruk, apakah pasangannya bisa bertahan lama? Nah, itu tergantung pasangannya. Apakah pasangannya bisa bersabar, bisa support dengan unconditional love ya, karena di sini memang tidak terlihat gitu ya. Atau apakah pasangannya juga tidak tahan dengan kondisi ini? Karena ini orangnya sendiri pun itu mentalnya udah down banget ya. Mentalnya udah down banget. Ini kasihan banget ini kalau karena gimana ya? Kalau mental udah down itu dia tuh kayak udah di ujung tanduk gitu mau berjalan. Kayak udah mati secara mental, bukan mati fisik ya. Mati secara mental tuh maksudnya hidup segan mati tak hendak. Jadi hidupnya tuh ya udah gitu-gitu bambung. Bambung tuh bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya tuh bambung tuh apa ya? Ya ngalor ngidul nggak karuan gitu, hidupnya tuh bener-bener udah kayak ya nggak ada hasrat hidup gitu ya dalam kehidupannya karena dia udah capek banget ya, kayak zombie gitulah. Ya dia hanya nggak tahu ya harapannya mungkin one day ada keajaiban which is keajaiban itu tidak akan bisa didapat kalau mentalnya atau hatinya atau batinnya sendiri tidak keluar dari kungkungan atau dari himpitan kegagalan ya. Nah ini juga pelajaran buat teman-teman yang mungkin merasa hidupnya kacrut atau gagal. Kita tidak akan pernah mendapatkan solusi selama kita masih berkubang di dalam perasaan seperti itu. Untuk keluar, sebetulnya untuk keluar tuh begini ya, batin dulu diberesin. Batin dulu diberesin itu nanti yang di luar itu akan tertata entah bagaimana, pokoknya tertata aja. Jadi yang di dalam tuh diberesin buat kamu yang mungkin masih merasa nggak yakin apakah di depan akan bertemu dengan jodoh yang baik, di depan apakah akan bertemu dengan masa depan yang cerah. Yakin aja dulu ya, yakin gitu. Yakinnya tentu saja bukan hanya sekedar ucapan. Bunda tuh mau ngejelasin tuh susah di sini, gimana gitu ngejelasinnya ya. Yakin itu yakin yang dibuktikan dengan tindakan ya. Kalau misalnya kamu yakin bahwa di depan itu kamu ada jodoh yang baik ya, bukti tindakannya apa? Tenang, di depan ada kok gitu ya. Kalau kamu yakin kamu akan keluar dari masalah hutang piutang, keluar dari finansial yang kacrut, bukti yakinnya apa? Tenang, kamu bekerja aja sebaik-baiknya, tenang kok. Udah, pokoknya tenang aja dijalanin saat ini. Di depan itu ada masa depan yang indah ya. So, ini yang terjadi buat hidupnya dan saya rasa ini kasihan banget orang yang mengalami ini tuh kasihan banget ya. Kasihan banget ya sayangku ya buat Cancer. Kamu yang dealing dengan orang ini. Apa ya di sini Bunda mencoba bicara sekarang giliran Bunda bicara dengan Cancer ya. Lepaskan dia, jadi serahkan dia kepada semesta. Serahkan dia kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengurusnya, biar semesta yang mengurus dia. Ya, udah diurus. Karena ya memang setiap orang tuh pasti ada karmanya. Nah, doakan aja, doakan bahwa dia akan belajar biar Tuhan yang urus entah bagaimana caranya. Maafin, katakan aku memaafkanmu ya. Bilang, katakan bahwa terima kasih sudah hadir dalam hidupku.
Terima kasih untuk pelajarannya. Sebut namanya dia ya. Bayangkan dia ada di depan kamu. Terima kasih untuk pelajarannya. Aku sudah belajar tentang bla bla bla. Kamu belajar apa? Kamu belajar tentang unconditional love. Aku belajar untuk memaafkan. Aku belajar untuk mengampuni. Terima kasih untuk pelajarannya. Terima kasih ya. Aku sekarang memaafkan kamu. Dan maafkan diriku juga ya, oke? Dan sekarang aku mau melepaskan kamu pergi dari dalam kehidupanmu supaya aku bisa move on. Supaya aku bisa melanjutkan kehidupanku dengan baik ya. Silahkan pergi dari dalam hidupku dan putus ya, koneksinya dengan dia tuh diputus. Kamu ambil langkah simbolik kayak misalnya ambil kayak gunting benang, kamu bayangin sama dia tuh benangnya tuh keputus sama dia, atau kamu bisa ambil tanda silang nih. Aku bebaskan kamu bebaskan aku bebaskan kamu bebaskan aku. Aku bebaskan kamu bebaskan aku. Lakukan cross seperti ini. Supaya ikatannya terbebas. Ikatan apa sih? Ikatan energi. Benang merah pertalian antara kamu, batin kamu dan dia. Karena itu ibaratnya kayak kamu mau melangkah tuh gimana ya, masih kakinya tuh masih terantai oleh energinya dia, dan itu berat gitu ya, bikin boros energi ya. Kalau misalnya kamu readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya. Bunda hanya berharap untuk kamu sembuh dan mengalami perbaikan dalam hidup. Senang gitu rasanya kalau misalnya Bunda tuh senang banget kalau misalnya lihat ada komen, Bunda aku makasih, lega, plong. Aduh itu hadiah buat Bunda gitu ya. Hadiah buat Bunda karena memang misi Bunda di sini gitu ya. Oke, sayang, bukan Bunda ngomong begini bukan. No, I'm telling you the truth gitu loh, gimana ya. Oke, kalau misalnya ini resonate, minta feedbacknya ya. Kalau misalnya nggak resonate juga nggak apa-apa. Dan silahkan ambil keputusan, kamu mau melepas atau tetap menggenggam itu juga silahkan ya. Itu karena diri kamu pribadi, hidup kamu pribadi ya sayangku, oke? Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading atau private reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Setiap konsultasi dengan Bunda sifatnya interaktif, boleh curhat, boleh banget, silahkan ya. Oke? Namun buat kamu yang memang tidak ada budget, silahkan nyalakan loncengnya ya, notifikasinya supaya kalau misalnya Bunda live, kamu tidak ketinggalan ya sayangku ya. Cancer, buanglah segala beban supaya jalanmu lapang dan lancar. Ya, buanglah segala energi-energi, emosi-emosi negatif supaya kamu bahagia, Cancer. Aku berdoa agar kamu bisa menjadi seseorang yang langkahnya ringan, bahagia menapaki kehidupan dan semesta ini, oke? I love you, Cancer. Bye-bye.